sobat! Ini adalah garis Nazca yang misterius, bukti kecerdikan dan seni peradaban yang hilang. Proporsi kolosal mereka, yang hanya terlihat dari udara, menggambarkan berbagai hewan, bentuk geometris, dan sosok manusia. Tujuan sebenarnya terselubung dalam misteri. Pencipta geoglif misterius ini adalah orang Nazca, peradaban Prakolombia yang berkembang di wilayah ini berabad-abad yang lalu. Terkenal dengan pengerjaannya yang rumit, mereka meninggalkan warisan karya tanah monumental ini. Tujuannya masih diperdebatkan di kalangan cendekiawan. Ikuti kami dalam perjalanan untuk mengungkap rahasia garis Nazca, menjelajahi teori, spekulasi, dan signifikansi budaya dari ciptaan misterius ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. Garis Nazca, atau Nazca Lines dalam bahasa Inggris, adalah sebuah misteri arkeologi yang terletak di gurun Nazca di Peru Selatan. Ini adalah serangkaian geoglifs yang sangat besar dan kompleks yang terdiri dari garis-garis lurus, pola geometris, dan gambar-gambar yang menggambarkan hewan, manusia, dan objek lainnya. Garis-garis ini terpahat pada permukaan tanah gurun dan sebagian besar terbuat dari menggali lubang yang terisi kerikil putih. 1. Sejarah garis Nazca. Garis Nazca, serangkaian geoglif raksasa yang terletak di gurun Nazca di Peru, telah membingungkan para arkeolog dan memikat imajinasi selama berabad-abad. Garis-garis ini, yang membentang lebih dari 800 km persegi, menggambarkan berbagai hewan, bentuk geometris, dan sosok manusia, dengan proporsi kolosal yang hanya terlihat dari udara. Garis-garis ini diperkirakan dibuat oleh peradaban Nazca, yang berkembang di wilayah tersebut dari 200 SM hingga 600 M. Peradaban Nazca adalah peradaban yang maju, terkenal dengan tembikar dan tekstilnya yang rumit. 2. Penemuan garis Nazca. Garis Nazca pertama kali ditemukan pada tahun 1927 oleh seorang arkeolog Peru bernama Toribio Mejia Cespe. Saat itu, Mejia Cespe sedang melakukan perjalanan di gurun Nazca ketika dia melihat garis-garis besar yang tidak biasa di tanah. Awalnya, dia mengira garis-garis itu adalah saluran irigasi kuno, tetapi dia kemudian menyadari bahwa mereka terlalu besar dan rumit untuk itu. Pada tahun 1930-an, seorang sejarawan Amerika bernama Paul Kosok mengamati bahwa garis-garis itu sejajar dengan pergerakan matahari dan bintang. Kosok's discovery sparked a surge of interest in the Nazca Lines, attracting archaeologists and researchers from around the world. Sejak itu, banyak penelitian telah dilakukan pada garis Nazca. Para peneliti telah menggunakan berbagai metode untuk mempelajari garis-garis, termasuk survei udara, fotogrametri, dan analisis geologi. Garis-garis ini dibuat dengan menghapus batuan dan tanah berlapis gurun, yang mengungkapkan lapisan kerikil putih di bawahnya. Dengan mengatur kerikil ini dengan cermat, suku Nazca menciptakan pola dan gambar yang jelas terlihat dari ketinggian. Tujuan pasti dibuatnya garis Nazca masih menjadi misteri. Ada banyak teori yang mencoba menjelaskan mengapa orang Nazca menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk menciptakan geoglifs ini. Beberapa teori yang paling populer tentang tujuan dibuatnya garis-garis ini adalah kalender astronomi. Garis-garis ini berfungsi sebagai kalender astronomi, digunakan untuk melacak pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Ritus keagamaan. Garis-garis ini digunakan untuk ritual keagamaan atau upacara. Landasan pendaratan alien. Garis-garis ini adalah landasan pendaratan untuk pengunjung luar angkasa. Tidak ada satu teori pun yang diterima secara luas oleh para ahli. Namun, penelitian terus berlanjut untuk mengungkap misteri garis Nazca.
Berikut adalah beberapa detail tambahan tentang penemuan garis Nazca. Toribio Mejía Cespe. Mejía Cespe adalah seorang arkeolog Peru yang menemukan garis Nazca pada tahun 1927. Dia adalah seorang pria yang sangat ulet dan berdedikasi, dan dia terus mempelajari garis Nazca selama sisa hidupnya. Paul Kosok. Kosok adalah seorang sejarawan Amerika yang mengamati bahwa garis Nazca sejajar dengan pergerakan matahari dan bintang. Observasinya ini memicu minat baru pada garis Nazca dan menarik para arkeolog dan peneliti dari seluruh dunia. Metode penelitian. Para peneliti telah menggunakan berbagai metode untuk mempelajari garis Nazca. Beberapa metode yang paling umum termasuk survei udara, fotogrametri, dan analisis geologi. Teori tentang tujuan garis Nazca. Ada banyak teori tentang tujuan garis Nazca. Beberapa teori yang paling populer termasuk kalender astronomi, ritual keagamaan, dan landasan pendaratan alien. Penemuan Kosok memicu meningkatnya minat pada garis Nazca, menarik para arkeolog dan peneliti dari seluruh dunia. Sejak itu, banyak penelitian telah dilakukan pada garis Nazca, tetapi tujuan sebenarnya mereka tetap menjadi misteri. 3. Teori dan spekulasi tentang tujuan garis Nazca. Ada banyak teori dan spekulasi tentang tujuan garis Nazca. Beberapa teori yang paling populer termasuk kalender astronomi. Garis-garis ini berfungsi sebagai kalender astronomi, digunakan untuk melacak pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Ritus keagamaan. Garis-garis ini digunakan untuk ritual keagamaan atau upacara. Landasan pendaratan alien. Garis-garis ini adalah landasan pendaratan untuk pengunjung luar angkasa. Teori kalender astronomi. Salah satu teori yang paling populer adalah bahwa garis-garis Nazca berfungsi sebagai kalender astronomi. Garis-garis ini sejajar dengan berbagai peristiwa astronomi, seperti titik balik matahari musim dingin dan musim panas, equinox, dan pergerakan matahari dan bintang. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, termasuk garis-garis ini sejajar dengan posisi matahari dan bintang di langit. Garis-garis ini memiliki ukuran dan bentuk yang sesuai dengan peristiwa astronomi tertentu. Garis-garis ini digunakan oleh masyarakat Nazca untuk melacak pergerakan matahari dan bintang. Teori ritus keagamaan. Teori lain yang populer adalah bahwa garis-garis Nazca digunakan untuk ritual keagamaan atau upacara. Garis-garis ini dapat digunakan untuk mewakili dewa-dewa atau simbol-simbol keagamaan. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, termasuk garis-garis ini sering ditemukan di dekat situs-situs keagamaan Nazca. Garis-garis ini memiliki bentuk dan pola yang mirip dengan simbol-simbol keagamaan Nazca. Garis-garis ini dapat digunakan untuk tujuan ritual atau upacara. Teori landasan pendaratan alien. Teori yang paling aneh adalah bahwa garis-garis Nazca adalah landasan pendaratan untuk pengunjung luar angkasa. Teori ini tidak didukung oleh bukti ilmiah apapun, tetapi tetap populer di kalangan penggemar UFO. Teori ini didukung oleh beberapa bukti, termasuk garis-garis ini sangat besar dan rumit, dan tidak jelas bagaimana mereka dibuat oleh manusia. Garis-garis ini memiliki bentuk dan pola yang tidak biasa. Garis-garis ini terletak di tempat yang terpencil dan sulit dijangkau. 4. Signifikansi garis Nazca. Garis Nazca adalah salah satu situs arkeologi paling menarik dan misterius di dunia. Garis-garis ini adalah bukti kecerdikan dan kreativitas peradaban Nazca, dan mereka terus membangkitkan rasa ingin tahu dan kekaguman kita. Secara khusus, garis Nazca memiliki signifikansi berikut. Bukti kecerdikan dan kreativitas. Garis Nazca adalah bukti kecerdikan dan kreativitas peradaban Nazca. Garis-garis ini dibuat dengan menggunakan teknik yang kompleks dan membutuhkan banyak usaha.
Mereka juga menggambarkan berbagai hewan dan bentuk geometris yang rumit. Karya seni monumental, garis Nazca adalah karya seni monumental yang hanya dapat dilihat dari udara. Garis-garis ini memiliki proporsi yang sangat besar, dan mereka menggambarkan berbagai hewan dan bentuk geometris yang rumit. Misteri yang terus berlanjut, garis Nazca adalah misteri yang terus berlanjut. Tujuan sebenarnya dari garis-garis ini masih belum diketahui. Hal ini telah menimbulkan banyak teori dan spekulasi, tetapi tidak ada satu teori pun yang diterima secara luas. Signifikansi garis Nazca bagi peradaban Nazca. Garis Nazca memiliki signifikansi yang besar bagi peradaban Nazca. Garis-garis ini mungkin digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk ritus keagamaan. Garis-garis ini mungkin digunakan untuk ritual keagamaan atau upacara. Kalender astronomi, garis-garis ini mungkin digunakan untuk melacak pergerakan matahari, bulan, dan bintang. Peta kosmologis, garis-garis ini mungkin mewakili peta kosmologis peradaban Nazca. Apapun tujuannya, garis Nazca jelas merupakan bagian penting dari budaya Nazca. Mereka adalah bukti kecerdasan, kreativitas, dan spiritualitas peradaban ini. Signifikansi garis Nazca bagi kita saat ini. Garis Nazca juga memiliki signifikansi bagi kita saat ini. Garis-garis ini adalah pengingat akan kekayaan dan keragaman warisan budaya kita. Mereka juga adalah sumber inspirasi dan kekaguman bagi kita semua. Itulah beberapa fakta menarik tentang penemuan garis Nazca atau Nazca Lines yang masih menjadi misteri sampai sekarang, yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.